udah sampai bukan 8, merasakan sakitnya kontraksi, merasakan sakitnya di induksi, tetap tidak bisa normal, dan akhirnya merasakan sakitnya di sesar. Gimana ini perasaannya ketika datang melahirkan, terus jenguk, terus gitu. Kok nggak normal? Dia udah ngalamin semua fase sakit. Aku sih mulai menyadari sih sebenarnya kalau perkara shaming ini dari zaman aku madannya masih kurus aja tuh setiap ketemu ada aja orang yang bilang gendutan gitu. Padahal badanku aja dulu tuh sebiting misalnya gitu ya. Bahkan ketika aku kurus aja ada aja kata-kata, apalagi yang memang naik banyak. Jadi lama-lama kayak kalau ada yang ngomong sekarang gemuk kan ya misalnya kayak gitu. Oh iya. Iya tapi alhamdulillah aku udah turun 30 kilo misalnya kayak gitu. Oh iya langsung ya gitu-gitu. Maksudnya dibawa santai aja sih. Halo Mama dan Papa semua, welcome back to Pop Mama Talk. Dalam rangka merayakan Hari Ibu Nasional yang dirayakan setiap tanggal 22 Desember, kali ini Pop Mama akan mengundang seseorang yang inspiratif dan juga seorang mama dari 2 orang anak. Siapa dia? Langsung kita sapa Mama Vicky Shu. Halo Kak Sarah. Halo semuanya. Makasih Mama Vicky Show udah nyempatin hari ini datang di Pop Mama Talk. Makasih dan sudah ngobrol diundang bareng kita. Nah, karena hari ini kita bakal ngobrolin Hari Ibu, aku pengen nanya dulu nih sama Mama Vicky Show, gimana udah jadi seorang mama? Panjang kalau itu. Yang pasti senang banget, alhamdulillah, bersyukur. Terus ya aku kan alhamdulillah dalam waktu 5 tahun belakangan ini kan alhamdulillah dikaruniai 2 orang anak gitu, jadi ya seneng sih, bersyukur aja gitu. Oke. Nah, kalau aku lihat di Instagramnya Mama Vicky Show itu tuh Mama Vicky Show tuh lagi sibuk banyak banget aktivitasnya nih ya. Terus gimana caranya Mama Vicky Show nih menyeimbangkan antara menjaga anak di rumah dan berkarir juga? Ya, jujur berat ya. Jadi memang ketika aku kemarin 2 kali hamil dan melahirkan, kalau hamil masih kerja ya, tapi kalau ketika udah melahirkan fase menyusui itu memang aku memutuskan untuk cuti gitu. Jadi benar-benar cuti karena aku sama suami udah berdiskusi, aku mau fokus menyusui karena aku merasa aku diberi rezeki ASI gitu. Jadi aku merasa itu harus difokuskan juga. Lalu kebetulan juga kalau untuk yang anak kedua kan bertepatan, jadi habis setelah lahiran pandemi. Jadi mau nggak mau memang di rumah, akhirnya aku memutuskan benar-benar cuti gitu untuk fase menyusui. Nah kalau yang anak pertama tuh aku cuma dapat rezeki menyusuinya 10 bulan karena sudah hamil lagi. Oh iya. Jadi hilang aja. Stop ya. Udah stop sendiri. Ternyata aku hamil gitu. Jadi yang anak kedua alhamdulillah dapat 2,5 tahun. Nah setelah fase ketika mulai fase penyesuaian itu karena pandemi nggak kemana-mana. Jadi aku jujur langsung direct breastfeeding, nggak pumping karena memang langsung terus. Itu udah mulai penyesuaian, aku udah mulai izin ke suami, kayaknya aku udah mulai mau mulai beraktivitas dan bekerja, kira-kira boleh nggak? Kalau suami siapapun keputusanku didukung gitu. Okay. Karena dia tahu aku sebenarnya nggak ingin ninggalin anak-anak gitu. Jadi nggak apa-apa, udah anak-anak nanti kita pelan-pelan kasih pengertian gitu. Oke. Nah selama jadi mama nih kan banyak banget pengalaman yang Mama Vicky Show alami. Nah salah satunya aku tuh pernah dengar kalau Mama Vicky Show nih pernah jadi salah satu korban mom shaming. Itu mungkin boleh diceritain ke Mama di rumah itu gimana sih Mama? Mungkin kalau aku mom shamingnya lebih ke karena aku kan setiap hamil itu berat badannya naiknya banyak banget ya. Jadi kayak sampai berapa kilo anak gitu? pertama itu aku naik total 35 kilo. Terus kan lagi proses penurunan, baru turun masih sisa 10 kilo, hamil lagi naik 35 kilo lagi. Jadi kayak total 45 kilo waktu anak kedua lebih besar kan. Ya jadi lebih ke situ aja sih. Kalau ketemu orang tuh mereka akan selalu beda banget. Jadi besar langsung banget, dibanding-bandingin kayak gitu ya. Langsung pokoknya intinya langsung ke bentuk badan. Bahkan sampai sekarang kan aku memang belum yang kurus dulu gitu kan. Tapi even sekarang aja tuh udah berproses, aku nurunin 30 kilo lebih yang gitu-gitu. Jadi kalau aku lebih ke situ sih, karena mungkin alhamdulillahnya gini, biasanya ini yang suka aku ikutan sebel dan akhirnya banyak kasih ayom-ayom itu nanang-nanangin semua ibu lain tuh kan aku selalu bilang
semua ibu tuh apapun pilihannya adalah pasti yang terbaik untuk Buat anak dan ibunya gitu. Misalnya kayak contoh proses melahirkan itu kalau nggak normal dibully gitu. Padahal sebenarnya banyak apapun pilihannya iya, dan banyak juga yang memang tidak bisa normal. Kayak aku punya teman udah sampai bukan 8, merasakan sakitnya kontraksi, merasakan sakitnya di induksi, tetap tidak bisa normal, dan akhirnya merasakan sakitnya di sesar. Gimana ini perasaannya ketika datang melahirkan, terus jenguk, terus gitu. Kok nggak normal? Dia udah ngalamin semua fase sakit-sakitnya gitu loh. Makanya kayak gitu jadi stres. Iya, nah aku kebetulan salah satu yang tidak mengalami ini karena kan aku melahirkan normal, terus dapat menyusui, tapi aku ikut membantu ibu-ibu lain membela gitu lah, mensupport gitu ya, mensupport gitu. Tapi ya kalau aku ya itu di situ sih lebih ke bentuk badan aja sih. Tapi sampai stres nggak gara-gara mom shaming itu, terus sampai mungkin berpengaruh sama kesehatan mentalnya Mama Vicky? Kalau stres sih pasti ya, karena lebih ke kehilangan rasa percaya diri ya gitu. Jadi benar-benar ya mungkin karena jomplang ya memang, jadi lebih lebih ke insecure, jadi semakin malas keluar. Untungnya pandemi juga gitu. Tapi juga aku juga sambil proses menurunkan berat badan, tapi kan aku fokusnya tetap ke anak dulu karena kata suami fokus ke anak dulu, kecuali kamu udah berhenti menyusui terserah gitu loh, karena takutnya kan akunya stres mempengaruhi ASI segala macem gitu. Kalau dari Mama Vicky sendiri gimana cara ngelawan mom shaming itu di sosial media atau mungkin di real life ya, kalau misalkan ketemu sama orang kayak gitu? Aku sih mulai menyadari sih sebenarnya kalau perkara shaming ini dari zaman aku madannya masih kurus aja tuh setiap ketemu ada aja orang yang bilang gendutan gitu. Padahal badanku aja dulu tuh sebiting misalnya gitu ya. Aku kadang sekarang suka dipikir-pikir dulu aja aku kurus, ada aja mulut-mulut yang berkata seperti itu gitu, yang kayak setiap ketemu itu ternyata mungkin bentuk basa-basi aja sih gitu. Jadi aku coba mensugesti diriku sendiri bahwa mungkin itu hanya bentuk basa-basi orang aja sih. Bahkan ketika aku kurus aja ada aja kata-kata, apalagi yang memang naik banyak. Jadi lama-lama kayak kalau ada yang ngomong sekarang gemuk kan ya misalnya kayak gitu. Oh iya, tapi alhamdulillah aku udah turun 30 kilo misalnya kayak gitu. Oh iya, langsung ya gitu-gitu. Maksudnya dibawa santai aja sih gitu. Nah, selain mungkin sorry nih dari bentuk tubuh, mungkin yang lain ada nggak yang Mama Vicky alami gitu di sosial media? Mungkin kalau di sosial media enggak sih. Aku sih alhamdulillah terkait bentuk badan aja, karena kalau yang lainnya aku kan selalu mencoba memaksimalkan kayak saling support mam yang lain gitu. Jadi mungkin tidak ada celah juga untuk menyerang di situ. Reaksi suami waktu itu kayak gimana? Pas Mama mungkin curhat nih ke suami, aku jadi korban mom shaming nih, terus suami gimana responnya waktu itu? Ya itu aja sih, kalau suami nggak apa-apa, fokus ke anak gitu kan. Ini memang berprosesnya seperti itu. Dan emang tiap orang beda-beda gitu. Jadi ada yang mungkin hamilnya beratnya turun, itu pun dibully. Benar. Kayak serba salah ya di mata gitu. Orang lain gitu ya. Jadi kalau menurut aku ya emang selalu ada celah bagi orang untuk mencela gitu. Jadi benar. Akhirnya lama-lama aku mulai sugesti, kayaknya nggak apa-apa deh dibawa kita sugesti yang positif aja. Jadi tetap bisa memberikan hal-hal yang positif ke lingkungan sekitar gitu. Tapi gara-gara mom shaming ini itu Mama Vicky jadi sampai trauma gitu nggak? Sempat ada di fase waktu anak pertama ya, yang benar-benar trauma, karena kan itu benar-benar drastis. Waktu anak kedua aku udah lebih santai sih ngadepinnya. Sampai berapa lama traumanya? Terus sampai bisa fight balik lagi nih? Trauma yang sampai nggak ketemu orang sih enggak sih, cuman mungkin lebih sering nangis aja sih waktu itu, kayak aku harus gimana gitu-gitu, karena ya aku kan juga ikut program menurunkan berat badan dan memang sudah turun juga gitu, tapi kadang tuh hormonal masih naik turun gitu-gitu, jadi lama-lama kayak ya udah ikutin aja deh gitu. Nah kalau misalkan mama di luar sana nih, Mama Vicky jadi korban mom shaming juga, apa yang perlu mereka lakukan nih kalau misalkan dari pengalaman dari Mama Vicky? Kalau buat aku pribadi tuh sebenarnya apapun perkaranya tuh kita harus nomor satu tuh bicara sih sama diri sendiri. Kalau aku dari dulu prinsipnya itu. Jadi sebelum kita bercerita ke orang lain, kita coba telaah dulu nih. Kita misalnya dikatain apa ya, kok misalnya kamu jadi ibu bekerja misalnya, kok misalnya kan ada aja tuh, kok kamu anaknya cuma satu, atau kenapa melahirkannya ini, kenapa tidak menyusui, kenapa hanya pumping gitu-gitu. Itu sebenarnya nomor satu ya kita ngomong dulu, benar nggak itu yang kita inginkan gitu. Kalau memang itu yang kita inginkan ya
berarti kita harus kuat menghadapi itu perbincangan lain, karena sebenarnya itu kan mereka mungkin hanya berusaha perhatian. Jadi pikirnya positif aja. Mungkin mereka lagi berusaha perhatian. Mungkin mereka benar-benar pengen tahu kenapa bertanya. Mungkin memang pengen tahu alasannya apa gitu. Jadi kalau aku pribadi sekarang kalau misalnya lagi ngadepin hal-hal seperti itu, aku akan coba bukan balas sih, maksudnya lebih ke responnya dialihin ke perkataan yang positif. Jadi mereka tidak ada celah untuk mengcounter dengan hal-hal yang negatif. Itu kayak misalnya contoh, kok sekarang bukannya, iya aku udah turun tahu 30 kilo, mau tipsnya nggak? Misalnya gitu. Jadi langsung kita arahin gitu. Jadi jangan ada celah mereka untuk menyerang gitu. Jadi langsung supaya nanya lagi, oh apa ya tipsnya gitu ya? Jadi mereka akan tahu, oh kita ada sesuatu di balik itu gitu, yang kita jelasin hal-hal positifnya aja sih. Biasanya gitu. Tapi sampai ngaruh ke ASI sempet gitu nggak? Misalkan jadi seret mungkin atau? Jujur yang waktu anak pertama sih, alhamdulillah enggak ya. Maksudnya yang anak kedua itu karena aku takut nggak kurus-kurus, aku sempat langsung diet dan memang ASI-nya kurang berkualitas gitu. Jadi agak bermasalah dengan berat badan anak waktu itu ya. Tapi akhirnya ya udah aku putusin, udah deh bodo amat kata suamiku, udah fokus aja, nggak usah dipikirin, nanti ada waktunya. Nanti ada waktunya kok gitu. Memang ya itu ada orang yang ketika hamil tipenya kurus, ada yang tipenya naik, ada yang ketika hamilnya kurus menyusuinya naik. Itu tergantung hormonnya juga sih sebenarnya. Terbiasa fight gitu. Karena sih dia, aku udah bilang ke suami, aku akan mungkin lebih keras ke anak cowok-cowok ini, karena aku akan bilang bahwa aku perempuan aja tough gitu loh. Jadi kalian cowok harus lebih dari itu, harus lebih kuat, harus lebih fight dari itu gitu. Jadi ini ada cerita lucu sih soal milih sekolah. Waktu aku baru kenal sama suamiku, bahkan belum pacaran gitu ya. Kamu kalau sekolahin anak, ini tiba-tiba langsung ditanya. Iya, random banget. Aku inget banget itu.